Oke, ketemu lagi bersama saya Koko Andre Julius dari RTC di channel kesayangan kita Garasi RTC Bike. Oke guys, malam hari ini spesial karena pasti teman-teman yang sudah nonton channel ini pernah tahu nih dengan Mas yang di sebelah saya. Halo. Ingat nggak waktu itu kita bicara Mas tentang kita apa? berbicara tentang keselamatan bersepeda Di jalan. Nah, cara kita bersepeda di jalan, keselamatannya bersepeda di jalan gimana bersama Zaki. Nah, spesial malam ini Mas Zaki ini sedang merayakan happiness-nya mempunyai sepeda baru ya. New Bike Day of Mas Zaki. Gimana Mas Zaki? Seperti yang teman-teman lihat di sebelah saya ada salah satu sepeda Sultan di zamannya juga. Sampai zaman hari ini pun juga masih Sultan. Yaitu apa Mas? Ini Pinarello Dogma F10. Woi, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi Dogma F10 Pinarello dari Pinarello. Gimana Mas ceritanya Mas? Tolong, kok bisa dapat sepeda ini? Sebelumnya pakai sepeda apa Mas? Ya, sebelumnya saya pakai Polygon Stratos S7 rim brake yang warna coffee cream itu. Oke. Terus kemudian kan karena pada waktu saya beli saya juga belum fitting, dan setelah saya rasakan dan atas saran dari Ko Andri juga selaku fitter saya, disarankan memang untuk naik size karena badan saya rupanya terlalu kecil untuk size 54. Jadi saya Badannya terlalu besar untuk size 54. Oh iya, sorry kebalik. Terlalu besar untuk size 54. Sepedanya yang terlalu kecil. Jadi saya berusaha cari sepeda yang size-nya itu masuk dalam hitungan fitting Ko Andri seperti itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke first impression, mari kita perkenalkan dulu F10 ini dan speknya bagaimana. Dan nanti ada beberapa spill yang menarik yang sudah saya bikin footage-nya bahwa ada beberapa part di sepeda ini yang sangat unik dan sangat rare. Menurut saya itu rare di kelasnya. Oke Mas, gimana sih Mas ceritanya dapat sepeda ini Mas? Jadi ceritanya dapat sepeda ini ya saya ngobrol sama salah satu kawan artisi kita juga, namanya Koko Viali, mungkin pernah tahu juga. Itu beliau menyarankan memang harus naik size, terus beliau menunjukkan ada beberapa pilihan. Jadi kalau di Indonesia ini kan ada grup Facebook yang cukup besar ya, Road Bike Indonesia, mungkin teman-teman yang main road bike semuanya tahu. Nah di situ banyak ada size 56 itu sudah lumayan banyak, mulai dari Specialized, terus kemudian Cannondale, Trek dan segala macam. Yang saya search tuh biasanya kata kuncinya 56. Nah, ternyata saya iseng-iseng coba 55, muncul ini. Ini muncul dan lokasinya di Jakarta. Oke, karena kita semua di Surabaya Mas. Karena kita semua lokasinya di Surabaya, kebetulan lokasinya di Jakarta. Dan akhirnya saya coba kontak person di postingan tersebut. Dan alhamdulillahnya bisa connect, saya bisa lagi pas tugas di Jakarta gitu. Janjian ketemu padahal. Jadi aji mumpung juga ya, pas kerja di Jakarta kerja, sekalian bisa COD-an. Iya, bisa COD-an sepeda ini seperti itu. Oke, bisa dijelaskan Mas sedikit banyak tentang spek-speknya dari sepeda yang didapat ini. Dapatnya ini full ya? Jadi Ya. nggak rakit ya? Nggak, jadi saya dapat sepeda ini memang full bike dari sellernya yang di Jakarta. Untuk frame-nya sendiri ini pakai karbon Toreca 1100. Terus kemudian untuk group setnya ini pakai full Ultegra, kecuali brake setnya sama pemiliknya sudah di-upgrade menjadi Dura-Ace. Untuk handlebarnya dia pakai Mostalon Aero. Mantap. Panjangnya panjangnya 11, lebarnya dia 44 center to center, tapi kalau atasnya ya 42 lah, sekitar 42 seperti itu. Kemudian untuk wheelsetnya, nah ini wheelsetnya ini yang menurut saya cukup worth it ya. Wheelsetnya ini saya pakai Mavic RSYS SLR Atau X-Lite, Mavic X-Lite SLR di zamannya. Keunikannya teman-teman, ini semua ruji-rujinya karbon. Jadi kalau kita zaman sekarang yang kita tahu kan paling melulu kalau Cinaan kan yang pernah saya bahas Hyper. Terus kita bahas lagi tentang Super Team yang sudah mulai upgrade ke sama ruji-rujinya dia juga karbon, spooknya juga karbon. Kemudian ada lagi biasanya
Yang paling mahal semua itu apa? Millenstein. Nah, Millenstein yang harganya sultan banget, 90 sampai ratusan juta. Wheelset saja. Wheelset saja. Dan ini keunikan Wheelset Excellite Mavic ini adalah dia rim brake-nya masih pakai alloy, which is ada Excellite-nya, dia ada kayak mirip-mirip kalau kita sekarang cari Fulcrum Racing Zero Night. Materialnya mirip banget, ada pori-porinya di brake line-nya. Ya, kemudian dia pakai kampas khusus juga. Kemudian dia nggak terlalu tebal, dia profil 25 ya ini ya. Yeah. Profil 25, which is itu bagus untuk climbing, untuk stop and go-nya juga oke. Ya, biasa khas banget kalau dipakai di TDF. Kemudian dia sudah menggunakan, konon katanya menggunakan ratchet. Koreksi ya teman-teman kalau salah. Ini pakai ratchet apa pakai pole? Kalau saya dengarnya sih pakai pole, cuman belum sempat saya bongkar tadi karena tidak ada masalah. Mungkin waktu next time service, Mas. Oke. Kita bisa cek membersihan juga. Yeah. Kemudian kalau saya lihat BB-nya juga sudah ceramic speed, which is itu keren banget. Sepeda ini sepeda Sultan. Kita kali ini tidak akan spill harganya karena memang harganya spesial. Nanti bisa teman-teman cari-cari sendiri di internet. Nah, karena kalau tak spill nanti banyak yang nawar, bingung nanti. Jadi itulah happiness-nya punya sepeda Dogma F10 Pinarello. Sekarang kita masuk ke bagaimana rasanya, Mas. Setelah dari S7 Stratos yang sedikit kekecilan, tapi juga tetap sudah di fitting, jadi meminimalkan cedera. Kemudian masuk ke size-nya jenengan dengan kondisi yang sepeda Itali, sepeda culture ini. Nah, gimana Mas? Ceritakan. Ya, baik. Teman-teman mungkin di sini juga banyak juga yang user Stratos ya, tanpa bermaksud mengecilkan Stratos. Stratos pun juga sudah sepeda enak, sudah karbon juga. Cuman ketika saya beralih ke sepeda ini memang terasa sekali perbedaannya. Dari segi power transmission, terus kemudian aeronya juga dapat. Dan yang jelas karena size-nya ini sudah bisa pas sesuai dengan hasil fittingan di RTC Bike, nah ini saya makin nyaman dalam bersepeda. Makin pede Makin pede, makin nggak sakit. Kalau untuk long ride saya yakin juga nggak sakit. Ini masih belum saya coba long ride teman-teman, tapi saya yakin rasanya sudah enak sekali kalau sekarang. Seperti itu. Jadi nyaman ya. Apa? Power, bukan power transmisi, maksudnya adalah perpindahan power, distribution powernya ke sepeda itu seperti tidak ada delay, jadi langsung ya Mas ya. Kebetulan apa nih yang akan Mas Zaki mau upgrade lagi dari sepeda ini? Kan sudah dapat sepeda super gini, sepeda Sultan gini, apalagi kira-kira yang mau ke depan mau Mas Zaki update untuk sepeda ini? Ya baik, kalau saya sih sadel sudah lumayan bagus ya, ini pakai Fisik Aliante R1. Ini khusus ya teman-teman, di zamannya ini sama dengan di sini pakai yang Evo yang karbon rail dengan berat yang sangat ringan. Oke Mas, lanjut. Ya. Ini untuk full bike sendiri kemarin ditimbang sudah termasuk bottle cage tapi belum termasuk pedal. Itu untuk size 55 ini dapat di weight-nya 7,3 kg. Jadi cukup ringan teman-teman. Terus kemudian kalau untuk group set, rasio group set sendiri, belakang ini pakai sprocket 1134 Ultegra, depan pakai 5034. Nah ini memang tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Ko Andre, memang disarankan untuk keringnya, chainringnya memang disarankan untuk beralih ke 52 atau bisa jadi ke 53. Nanti kita pertimbangkan yang pasnya seperti apa ya. Rencana saya sih upgrade di chainringnya kok seperti itu. Ya, dan yang di dalam 34 bisa di-upgrade ke oval Mas. Karena untuk nanjak itu enak yang oval. Untuk MTB, untuk nanjak itu enak oval karena kita cadence-nya benar-benar untuk supaya ada rest kaki otot kita ada restnya dan torsinya kita dapat terus. Oke, baik kok. Gitu. Jadi itu masukannya. Kenapa kok kita bilang 50 sayang karena badannya Mas Zaki ini besar. Jadi powernya pasti besar. Jangan sampai habis di cadence atau habis di sepeda. Jadi hitungannya powernya nggak dapet, kopong. Jadi kayak ampang gitu. Jadi makanya kita menyesuaikan. Makanya kalau berat seperti Mas Zaki misalnya, kok aku belum terlalu kuat nih. Kita start di 52, tapi nantinya tetap akan naik ke 53, Mas. Baik. Cuman saran saya daripada 2 kali beli,
coba cari pinjaman atau apa yang 53 dulu, sehingga nanti ke depan waktu di goes ke situ 53 harus gak upgrade lagi. Karena sepeda ini sudah sangat ringan sekali teman-teman. 7,3 untuk ukuran rim ini sangat ringan sekali, karena dia menang juga wheelsetnya alloy campur karbon, dan itu karbonnya bukan di spoke-nya tapi malah karbonnya bukan hanya di wheelnya, tapi ini malah kebalikannya. Biasanya orang-orang kan spoke-nya alloy, wheelsetnya alloy, rimnya alloy. Ini enggak, rimnya alloy, spoke-nya karbon, which is itu sangat ringan. Wheelsetnya tadi saya angkat tanpa adu aja kira-kira ya paling sekitar 400-an gram yang depan. Ini depan tadi ya? Belakang kurang lebih sekitar 1.300 sekian. 1298. Oh, 1298, 1.300 lah. 1.300-an. Masih lebih ringan dari KD. Cuman memang profilnya kecil ya teman-teman, bukan memang profil yang besar. Dan memang untuk climber. Dan memang Mas Zaki ini seneng nanjak. Lagi seneng-senengnya nanjak kebetulan sekarang memang. Nanti kita tunggu kapan dia bosan sama wheelset ini, kita ganti dengan bikin with winnies. Karena ke depan pasti ada nanti di RTC Bike kita akan review tentang sepeda with winnies atau sepeda ringan-ringanan. Tapi gimana caranya kita seperti biasa di RTC semurah mungkin, tapi kita bisa bikin sepeda seringan mungkin. Itu masih menjadi salah satu impian kita semua, karena saya sendiri baru bangun sepeda paling ringan di 7,3 ya, 7,4 kg. Oke, itu aja mengenai sepeda Pinarello Dogma F10 punyanya Mas Zaki. Mas Zaki, thank you banget waktunya, sudah mau bersedia untuk kita obok-obok sepedanya, kita review tentang sepedanya. Dan oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, klik like, komen. Oh ya, satu lagi, kalau buat teman-teman yang mungkin menunggu video kita kenapa kadang lama tayangnya, oke aku spill informasi dikit. Kebetulan editor kita si Bro Napit, dia lagi di luar kota terus dan sibuk banget, jadi mohon maaf banget kalau kita masih ada delay. Semoga teman-teman tetap setia nonton videonya Garasi RTC Bike, karena kami akan terus berkarya untuk membangun dunia sepeda Indonesia. Thank you, God bless you, bye bye.